731. Di depan altar, sesosok merah setinggi 10 meter berdiri. Seluruh tubuhnya diliputi aura liar dan kejam. Itu seperti naga tidur yang dalam keadaan mengantuk. Raungan Huang Liang bergema di seluruh medan perang, tetapi setelah melihat bahwa Lu Ye tidak bergerak, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sesuatu pasti telah terjadi pada Lu Ye. Hampir pada saat yang sama ketika pikiran ini melintas di benaknya, suara keras lainnya terdengar. Bunuh dia dengan cepat. Nada suaranya penuh dengan urgensi. Itu adalah Sue Xiao. Sebagai kultivator dengan fondasi Divine Sea Realm, dia tidak pernah menganggap serius para kultivator alam naga melonjak. Bahkan jika dia terjebak oleh formasi pedang dari Akademi Haoran, dia masih bisa mengatasinya dengan mudah. Tetapi ketika Lu Ye mengenakan tahta naga, dia tiba-tiba memiliki peringatan besar di dalam hatinya. Armor merah tua itu memberinya rasa ancaman yang besar. Ancaman ini bukan hanya ancaman yang bisa menentukan hidup dan matinya, tapi juga ancaman yang bisa menentukan kelangsungan hidup altar. Sebagai anggota klan darah, dia tidak takut mati, tetapi altar tidak dapat dihancurkan. Itu terkait dengan turunnya dunia darah. Jika altar dihancurkan, maka semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan turunnya dunia darah akan sangat tertunda. Dengan kejahatan seperti itu, bahkan jika dia masih hidup, dia pasti akan menderita hukuman yang lebih buruk daripada kematian. Karena itu, dia harus segera membunuh kultivator naga melonjak yang mengenakan baju besi tahta naga. Huang Liang melihat ada yang tidak beres dengan Lu Ye, begitu pula Sue Xiao. Kalau tidak ada alasan baginya untuk berdiri di sana dan tidak bergerak setelah menggunakan benda suci seperti itu. Ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Lu Ye. Dia ingin pergi sendiri, tetapi para kultivator pedang dari Akademi Haoran, yang dipimpin oleh Yuan Changchun, dengan putus asa menjeratnya. Bahkan jika dia menggunakan semua jenis keterampilan rahasia misterius dari Blood Dao, dia tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu kecuali dia membunuh Yuan Changchun dan yang lainnya terlebih dahulu. Dengan perintah Sue Xiao, banyak anggota klan darah seperti terbangun dari mimpi dan bergegas ke arah Lu Ye. Lu Ye, yang telah berdiri di sana dengan tenang, akhirnya bergerak. Dia hanya dengan santai mengangkat tangannya dan menendang, dan satu persatu, anggota klan darah yang kuat dan ganas terbunuh. Gerakannya terlihat sangat sederhana, tetapi tidak ada klan darah yang bisa menghindarinya. Dari jauh, sepertinya sekelompok anak nakal sedang memprovokasi orang dewasa yang tinggi dan perkasa. Tidak peduli bagaimana anak-anak memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, itu tidak ada artinya. Adegan itu tampak lucu dan berdarah. Semua anggota klan darah yang bergegas meledak dan mati, atau dikirim terbang mundur seperti anak panah dengan tulang dan tendon patah. Di tahta naga, Lu Ye diam-diam merasakan. Meskipun dia mengenakan baju besi setinggi 3 zang, membuat seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi raksasa seperti ini, dia tidak merasa terlalu tidak nyaman. Semua gerakannya sehalus dan alami seperti perpanjangan lengannya. Dengan Kaisar Naga di atasnya, dia adalah Kaisar Naga, dan Kaisar Naga adalah dia. Setiap bagian dari baju besi setinggi 10 meter itu adalah perpanjangan dari tubuhnya. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit tidak nyaman adalah ada sesuatu yang hilang dari tangannya. Selama ini, dia selalu bertarung dengan Pan San Saber dan jarang bertarung dengan tangan kosong. Secara alami, dia merasa sedikit tidak nyaman. Tentu saja, dia bisa memanggil Pan San Saber, tetapi jika dia menggunakannya dengan tubuhnya setinggi 10 meter, itu akan menjadi tidak sesuai. Dia mungkin juga bertarung dengan tangan kosong. Untungnya, setelah dikuasai, teknik pertempuran akan terukir di kedalaman jiwa seseorang. Jadi, bahkan jika dia tidak memiliki pedang di tangannya, dia paling-paling akan merasa sedikit kosong. Itu tidak terlalu mempengaruhinya. Tunggu, raungan marah Huang Liang terdengar lagi. Dia secara pribadi menyerbu, memimpin sekelompok kultivator naga melonjak untuk mengelilingi Lu Ye dan membebaskannya dari tekanan. Sebelumnya, Lu Ye mengabaikan teriakannya, jadi dia mengira sesuatu telah terjadi padanya. Tapi sekarang, sepertinya tidak ada yang salah dengan Lu Ye. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melawan klan darah. Namun, tindakan Lu Ye membuatnya mengerti akar masalahnya. Ini karena Lu Ye telah menggunakan metode paling sederhana untuk membunuh anggota klan darah. Tak satu pun dari gerakannya yang berlebihan. Dia jelas tidak ingin menyia-nyiakan kekuatannya. Huang Liang memiliki tebakan yang samar-samar, tapi dia tidak terlalu yakin. Dia tidak punya waktu untuk bertanya. Karena Lu Ye ingin menghemat kekuatannya, dia hanya bisa bekerja sama. Dalam sekejap mata, manusia dan anggota klan darah mengerumuni Lu Ye.
Mereka bentrok, dan energi spiritual melonjak dengan kacau saat gerakan membunuh dilepaskan satu demi satu. Fokus pertempuran tiba-tiba berubah seperti ini. Tak satu pun dari kultivator dari dua ras mengharapkan ini. Pada saat ini, Lu Ye benar-benar menjadi pusat surga dan bumi. Satu sisi menyerang, dan sisi lain bertahan. Kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga. Kehidupan segar layu seperti daun layu di area luas ini. Mayat terbang keluar satu demi satu, berubah menjadi anggota badan yang patah dan daging cincang. Di jurang, cahaya merah darah menjadi lebih padat. Aura yang tidak dikenal oleh para kultivator Soaring Dragon terus menyelimuti udara. Lu Ye berdiri di tempat, tidak berpartisipasi dalam pertempuran antara dua ras. Saat dia mengenakan tahta naga dan pikirannya naik tanpa batas, dia merasakan sumber aura. Itu adalah aura dunia lain, aura alam darah. Itu dipenuhi dengan rasa invasi jahat. Di jurang, sosok yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat berputar dalam cahaya merah darah. Itu bahkan lebih banyak kekuatan klan darah. Di bawah pengaruh altar, mereka bisa turun ke Soaring Dragon kapan saja. Dia harus cepat, dia harus cepat. Seolah telah merasakan pikirannya, cahaya merah darah yang muncul dari kuil Vajra tiba-tiba melesat. Kemanapun ia lewat, ia meninggalkan bekas yang jelas di udara yang bertahan lama. Di masa sulit, kehidupan manusia seperti rumput. Bahkan para kultivator yang telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi mereka tidak bisa lepas dari nasib ini. Setiap saat, kultivator Soaring Dragon mati di sisi Lu Ye. Bahkan kultivator top seperti Huang Liang terluka parah. Namun, dia terus membunuh musuh-musuhnya sambil bermandikan darah, tidak meninggalkan sisi Lu Ye. Klan darah menyerang beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat mengobrak-abrik garis pertahanan para kultivator naga melonjak. Teriakan Sue Xiao terus terdengar, tidak lagi setenang sebelumnya. Di Void, klan darah sangat memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah menempatkan ras lain di mata mereka, terutama ras manusia yang secara alami lemah. Di mata klan darah, ras ini adalah ras yang paling rendah. Namun, setelah melihat kekuatan berkumpul di para kultivator naga melonjak, bahkan klan darah harus mengakui bahwa ras manusia yang lemah secara alami terkadang dapat menunjukkan ketahanan dan keuletan yang tak terbayangkan. Ini adalah karakteristik yang tidak dimiliki banyak ras di Void. Itu juga merupakan karakteristik yang membuat iri banyak ras. Apakah itu belum selesai? Di tengah kekacauan, Huang Liang bertanya dengan keras. Segera, tanggapan Lu Ye datang dari tahta naga. Dia bisa dengan jelas merasakan jarak antara cahaya merah darah menuju utara dan posisinya. Setelah menerima jawaban Lu Ye, hati Huang Liang menjadi tenang. Dia tahu bahwa tebakannya sebelumnya benar. Lu Ye tidak banyak bergerak. Dia menghemat dan menyimpan kekuatannya. Dia sedang menunggu hal itu. Sesuatu yang telah ditekan oleh kuil Vajra selama 2000 tahun. Semua ketakutan dan kegelisahannya tersapu. Huang Liang hanya merasakan harapan besar muncul di hatinya. Bahkan jika dia terluka parah, dia tidak bisa tidak dipenuhi dengan antisipasi. Namun, antisipasi ini hancur pada saat berikutnya. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat cahaya merah darah bergulir di jurang. Sekali lagi, pemandangan sungai darah yang miring muncul. Saat sungai darah miring, sosok klan darah keluar dari sana. Bala bantuan klan darah telah tiba. Huang Liang bukan satu-satunya yang melihat pemandangan ini. Setiap kultivator naga melonjak yang melihat pemandangan ini tidak bisa tidak merasa putus asa. Dengan klan darah saat ini saja, mereka tidak memiliki kepastian kemenangan. Sekarang klan darah telah menerima bala bantuan, bagaimana para kultivator naga melonjak bisa menolak? Banyak anggota klan darah bergegas keluar dari sungai darah di jurang. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Tanpa sepatah kata pun, mereka bergegas turun dan bergabung dalam pertempuran. Salah satu anggota klan darah yang tampak agak tua berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Tatapannya menyapu medan perang dan dia mendengus pelan. Sue Xiao, kamu masih sangat tidak berguna. Sue Xiao yang kesal karena diganggu oleh Yuan Changchun dan yang lainnya menggertakkan giginya dan berteriak. Hentikan omong kosongnya. Hancurkan armor pelindung itu dulu. Dia variabel. Anggota klan darah tua berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya cara melakukan sesuatu. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Lu Ye yang mengenakan tahta naga. Dia berkata dengan lembut, bunuh dia. Nada suaranya tenang, seolah-olah yang ingin dia bunuh hanyalah seekor nyamuk. Sejumlah besar bala bantuan klan darah bergegas. Garis pertahanan yang dikumpulkan oleh para kultivator Soaring Dragon di sekitar Lu Ye berada dalam bahaya. Beberapa celah robek terbuka. Banyak anggota klan darah bergegas menuju Lu Ye melalui celah. Lu Ye,
yang telah berdiri di tempat dan berusaha untuk tidak membuat gerakan yang tidak perlu, tiba-tiba mengangkat tangan. Saat dia mengangkat tangannya, angin dan awan berubah warna. Awan gelap bergulung di langit, kilat berenang, dan kekuatan surgawi yang menakutkan menyelimuti bumi. Di medan perang yang bising dan kacau, terlepas dari apakah mereka memperhatikan atau tidak, baik manusia maupun anggota klan darah dengan jelas melihat tangan raksasa yang terangkat. Jantung anggota klan darah tua yang baru saja tiba di Soaring Dragon berdetak kencang. Samar-samar dia merasakan aura yang sangat ganas mengalir ke arahnya dari arah tertentu. Dia buru-buru mendongak dan melihat pemandangan yang sangat aneh dalam sekejap. Dia melihat garis merah darah datang dari tenggara, memotong bekas luka di langit yang tidak sembuh untuk waktu yang lama. Apa itu? Anggota klan darah tua itu mengerutkan kening dan melihat ke arah itu. Pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Dia sepertinya melihat bayangan seekor naga ganas yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Aura dalam cahaya merah darah memiliki asal yang sama dengan aura armor di bawah. Meskipun anggota Blood Clan tua ini tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan cahaya merah darah ini mendekati medan perang. Dia segera melompat dan menerkam ke arah lampu merah darah. Bahkan sebelum dia tiba, kabut darah memenuhi tubuhnya dan berubah menjadi lautan darah. Lautan darah tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat melonjak menuju cahaya merah darah, menyelimutinya dengan erat dalam sekejap. Teknik rahasia klan darah memiliki efek korosif yang sangat kuat pada spiritualitas alat spiritual dan energi spiritual pelindung para kultivator. Anggota klan darah yang lama tidak ragu untuk menggunakan teknik rahasia yang memakan tubuhnya sendiri. Tidak peduli apa yang datang padanya, selama itu memiliki energi spiritual, itu akan jatuh ke dalam kendalinya dan terkorosi. Namun, pada saat berikutnya, jeritan menyedihkan datang dari lautan darah. 732. Cahaya merah yang datang dari tenggara Soaring Dragon mengalir ke laut darah. Tanpa jeda, itu menembus laut darah dan menciptakan ruang hampa. Jeritan darah mengental terdengar, dan lautan darah yang luas tiba-tiba menarik diri, mengungkapkan sosok anggota klan darah tua itu. Namun, anggota klan darah tua ini, yang telah mengomentari penampilan Sue Xiao dan memiliki penampilan yang sangat arogan, tampaknya mengalami cedera berat saat ini. Ada luka di pinggangnya, dan daging serta darahnya bergejolak. Darah segar mengalir keluar, menyebabkan wajahnya pucat dan matanya bergetar. Apa itu? Anggota klan darah tua itu tidak percaya. Seperti Sue Xiao, dia adalah seorang kultivator Divine Sea Realm. Meskipun dia dibatasi oleh langit dan bumi ketika dia datang ke dunia ini, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan puncak Cloud River Realm. Namun, sebagai kultivator Divine Sea Realm, dia tahu bahwa di dunia seperti Soaring Dragon, tidak ada yang bisa menyakitinya. Ini juga mengapa dia berani mencegat cahaya merah. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terluka parah begitu dia muncul. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia akan terbunuh. Bagaimana bisa ada hal yang begitu ganas di dunia seperti itu? Dia mendongak dan akhirnya melihat tubuh asli dari cahaya merah. Itu adalah pedang panjang yang sepertinya terbuat dari darah segar. Tubuh pedang itu tidak rata. Setiap inci pedang memiliki simpul yang sedikit menonjol. Cahaya merah tua mengalir di pedang. Pedang itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Saat cahaya merah mengalir, ia bernafas masuk dan keluar. Saat bernafas, aura ganas yang tak ada habisnya tiba-tiba memenuhi udara. Pada saat ini, pedang panjang ini berada di tangan sosok tinggi dan ramping. Aura armor dan pedang menyatu menjadi satu. Bahkan mereka yang melihatnya untuk pertama kali dapat dengan jelas mengatakan bahwa kedua benda suci ini berasal dari sumber yang sama. Tulang belakang naga. Ekspresi anggota klan darah tua berubah. Ketika dia datang ke sini, dia hanya peduli untuk mengejek musuh lamanya, Sue Xiao. Dia tidak terlalu memperhatikan baju besi Kaisar Naga. Baru sekarang anggota klan darah tua merasakan misteri pedang yang dilihatnya. Sosok merah tinggi dan ramping dipenuhi dengan napas naga murni. Itu jelas terbuat dari tubuh naga sejati. Adapun pedang panjang dengan simpul, itu dibuat dari seluruh tulang belakang naga. Node yang menonjol adalah simpul dari tulang belakang naga. Ada ledakan di benaknya. Ekspresi anggota klan darah tua berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa Sue Xiao dikalahkan di dunia seperti itu. Saber tulang belakang naga. Yuan Changchun, yang penuh luka dan melawan Sue Xiao dengan saudara-saudara juniornya, beristirahat. Dia melirik pedang di tangan Lu Ye dan menyadari bahwa itu persis sama dengan apa yang tercatat di akademi. Dia segera menyadari bahwa hal ganas ini juga lahir. Pedang tulang belakang naga adalah bagian dari Kaisar Naga. Ada dua buah tahta naga. Salah satunya adalah armor Kaisar Naga, dan yang lainnya adalah pedang tulang belakang naga.
Di seluruh Soaring Dragon Realm, ada kurang dari 10 orang yang mengetahui rahasia ini. Semua orang mengira tahta naga adalah armor Kaisar Naga, tapi itu sebenarnya kesalahan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika pedang tulang belakang naga lahir, itu disegel oleh kuil Vajra hingga hari ini. Sekarang pedang tulang belakang naga telah muncul dan dipanggil pada saat seperti itu, jelas bahwa Kaisar Naga telah mengenali tuannya. Di samping altar, saat pedang berada di tangannya, aura kekerasan dan ganas yang tak ada habisnya memenuhi udara. Jika Lu Ye, yang mengenakan Kaisar Naga, seperti naga yang sedang tidur, maka saat pedang tulang belakang naga ada di tangannya, naga itu benar-benar terbangun. Anggota klan darah yang baru saja menembus garis pertahanan para kultivator Dragon Soaring dan bergegas ke sisi Lu Ye terkena aura ganas sebelum mereka bisa bereaksi. Seolah-olah mereka telah menabrak dinding yang tidak terlihat, dan sosok-sosok itu dikirim terbang dengan kecepatan lebih cepat daripada ketika mereka tiba. Bahkan para kultivator Dragon Soaring yang menjaga Lu Ye terpengaruh. Dalam sekejap, tidak ada yang tersisa dalam jarak 1000 kaki dari Kaisar Naga. Lu Ye tidak yakin bahwa dia bisa menghancurkan altar dengan satu pukulan. Karena itu, dia tidak melakukan gerakan besar. Bahkan ketika Huang Liang berteriak serak, dia tidak bergerak. Dia sedang menunggu pedang tulang belakang naga tiba. Sekarang, saat itu akhirnya tiba. Dengan pedang di tangannya, dia tiba-tiba merasa berbeda. Seolah-olah seluruh pribadinya telah menjadi lengkap. Lu Ye berbalik dan mengangkat Dragon Spin Saber tinggi-tinggi di udara. Dia menyalurkan semua kekuatan di tubuhnya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia diberkati oleh surga. Seolah-olah seluruh Dragon Soaring Realm berdiri di belakangnya sebagai perisainya. Angin dan awan berubah warna. Awan gelap yang berkumpul di langit menjadi lebih padat. Petir menyambar dan guntur meraung, dan suara guntur memekakkan telinga. Pedang yang terangkat membentuk resonansi aneh dengan dunia. Lu Ye tahu bahwa ini bukan ilusi, tetapi fakta yang sedang terjadi. The Dragon Soaring Realm juga menyadari bahwa keberhasilan atau kegagalan pertempuran ini tergantung pada satu gerakan ini, jadi mereka tidak menahan diri dan membiarkannya meminjam kekuatan. Pikiran Lu Ye sekali lagi terangkat tanpa batas. Keyakinan besar lahir di hatinya. Dia bisa memotong. Di bawah pedang ini, tidak peduli apa itu, selama itu di dunia ini, itu bisa dipotong. Di bawah tatapan banyak orang, pedang merah darah menebas ke arah altar. Sulit untuk menggambarkan kekuatan pedang ini. Ketika pedang jatuh, itu sunyi, tetapi segala sesuatu antara langit dan bumi tampaknya terputus. Dunia kehilangan warnanya, dan semuanya sunyi. Suara, warna, dan persepsi semuanya menghilang. Semua visi tercermin dalam pedang sederhana dan tanpa hiasan. Itu tampak seperti sekejap, tetapi juga tampak seperti ribuan tahun. Bom! Ketika suara keras terdengar, cahaya pedang merah darah tiba-tiba meledak. Cahaya pedang menembus altar klan darah. Altar yang tampaknya tidak bisa dihancurkan dipotong menjadi dua seperti sepotong tahu. Cahaya pedang merah darah tidak berkurang. Itu membubung ke langit dan menebas ke arah sungai darah yang miring di bawah jurang. Pada saat ini, masih ada sejumlah besar blood bridge yang keluar dari jurang. Namun, ketika cahaya pedang menyerang, tidak peduli seberapa dalam blood bridge, mereka semua menghilang seperti asap ditiup angin. Sungai darah yang mengalir benar-benar menguap oleh cahaya pedang ini. Cahaya pedang bergegas ke jurang dan menebas ke alam darah. Samar-samar, sepertinya ada erangan yang datang dari alam darah. Tidak diketahui siapa yang terluka oleh cahaya pedang. Awan gelap di langit menghilang, dan matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Ketika debu mereda, para kultivator kedua klan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Mereka masih tenggelam dalam kekuatan pedang yang menakutkan. Sebelum ini, tidak ada yang tahu bahwa ada seseorang di dunia ini yang bisa menebas pedang seperti itu. Jurang itu masih ada di sana, tetapi aura asing dari jurang itu jauh lebih redup. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa keterikatan alam darah ke alam naga melonjak telah melemah. Bunuh musuh. Sebuah raungan terdengar. Huang Liang adalah orang pertama yang sadar kembali. Ada cahaya lagi dalam situasi putus asa, dan kali ini, itu adalah cahaya yang tidak akan padam. Altar dihancurkan, dan anggota klan darah yang datang untuk mendukung telah menderita banyak korban di bawah pedang. Apakah Soaring Dragon Realm bisa bertahan hari ini akan tergantung pada pertempuran berikutnya. Banyak kultivator Soaring Dragon Realm berteriak dan bergegas menuju anggota klan darah di dekatnya dengan sekuat tenaga. Mereka tidak peduli dengan kerugian dan cedera mereka sendiri. Altar dihancurkan, dan penyangga terputus. Klan darah akhirnya panik. Dengan alam darah sebagai dukungan mereka, mereka bisa menjadi tidak bermoral. Namun, pada saat ini, mereka jelas merasa bahwa hubungan mereka dengan alam darah menjadi sangat lemah.
Ini adalah alasan mendasar mengapa mereka begitu panik. Di depan altar, Lu Ye memegang pedangnya dan tidak bergerak. Serangan pedang itu tidak hanya menguras kekuatannya sendiri, tetapi bahkan kekuatan spiritual yang terkumpul di cincin penyimpanan di tangannya telah menghilang. Dia bahkan bisa merasakan bahwa sejumlah besar kekuatan hidupnya telah terkuras habis. Kaisar Naga itu ganas. Keganasan ini tidak hanya tercermin dalam kekuatannya melawan musuh, tetapi juga dalam penindasannya terhadap pengguna. Dalam keadaan normal, kultivator menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mengendalikan senjata spiritual. Begitu kekuatan mereka habis, mereka tidak akan bisa melepaskan kekuatan senjata spiritual. Namun, Kaisar Naga berbeda. Bahkan jika kekuatan pengguna habis, itu akan terus menyerap apapun yang bisa diserap, seperti kekuatan hidup dan kekuatan spiritual. Jika Lu Ye tidak menahan dan mengumpulkan kekuatannya sendiri, dia akan mati karena kelelahan bahkan jika dia mampu menebas dengan serangan pedang itu. Namun, pengorbanan seperti itu pada akhirnya sepadan. Altar dihancurkan, anggota klan darah yang datang untuk mendukung telah menderita banyak korban, dan keterikatan alam darah menjadi lemah. The Soaring Dragon Realm sekarang memiliki modal untuk melawan klan darah. Mengesampingkan berbagai manfaat ke alam naga melonjak untuk saat ini, Lu Ye sendiri memiliki banyak wawasan misterius di dalam hatinya. Jika dia bermeditasi dalam pengasingan pada saat ini, itu pasti akan membuat kemajuan besar dalam teknik pedangnya. Selain itu, dia lebih menyadari satu hal. Sisi dunia ini memiliki keinginannya sendiri. Mungkin kehendak itu masih dalam keadaan kabur, tapi itu memang sebuah kehendak. Karena ketika dia menggunakan serangan pedang itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa seluruh dunia meminjamkan kekuatannya. Jika tidak, serangan pedangnya akan mampu menghancurkan altar, tetapi tidak mungkin untuk melemahkan keterikatan alam darah ke alam naga melonjak. Justru karena kekuatan pinjaman dunia, serangan pedang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Misalnya, ketika Lu Ye memegang pedang, seolah-olah ada sosok tak terlihat berdiri di belakangnya, memegang pedang tulang belakang naga bersamanya dan menebas dengan pedang. Dan sosok tak terlihat itu adalah kehendak kabur dari sisi dunia ini. Sebelum ini, Lu Ye hanya memiliki beberapa dugaan tentang masalah yang tak terbayangkan. Tapi sekarang, dugaan ini dikonfirmasi. Dengan cara ini, banyak hal yang dia tidak mengerti sebelumnya akhirnya bisa dijelaskan. Misalnya, rahasia surgawi dari 9 wilayah. Jika alam naga melonjak memiliki kehendaknya sendiri, lalu bagaimana dengan 9 wilayah? Misteri surga ada di mana-mana, memengaruhi kelangsungan hidup dan kultivasi setiap kultivator di 9 wilayah, dan bahkan telah berkembang menjadi hal-hal indah seperti perbuatan berjasa dan pencapaian pertempuran. Kehendak 9 wilayah mungkin jauh lebih matang daripada kehendak naga melonjak. Sebagai perbandingan, itu benar-benar perbedaan antara orang dewasa dan janin. Mengumpulkan pikirannya, Lu Ye mendongak dan melihat adegan pertempuran sengit antara para kultivator dari dua alam. Meskipun dia telah merusak altar dan melemahkan keterikatan alam darah dengan alam naga melonjak, yang dapat sangat menunda kedatangan alam darah dan membuat klan darah tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendukung mereka, pertempuran belum berakhir. 733. Dengan serangan Lu Ye, Dragon Soaring Realm hanya memiliki kemampuan untuk melawan Blood Clan. Dilihat dari situasinya, klan darah masih berada di atas angin. Dia mendongak dan melihat bahwa Guang Jing sedang bertarung sendirian dengan Tian Seng. Mereka berimbang. Mata biksu itu melotot, dan jubahnya terkoyak, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Darahnya mendidih, menunjukkan kemampuannya untuk menaklukkan iblis. Dia melihat pendekar pedang dari Akademi Haoran berjuang untuk bertahan, dan Sui Xiao bolak-balik dalam formasi pedang. Dia juga melihat bahwa di kejauhan, anggota klan darah tua yang datang ke Dragon Soaring Realm menatapnya dengan ketakutan. Sepintas, dia bisa melihat semua yang terjadi di medan perang yang mencakup radius puluhan mil. Meskipun Lu Ye sangat lelah, kekuatannya benar-benar habis, dan dia tidak menginginkan apapun selain tertidur, dia tahu bahwa dia belum bisa tidur. Dia sudah sampai sejauh ini. Jika dia tidak melakukan yang terbaik, itu akan sangat disayangkan. Dalam formasi pedang Akademi Haoran, pedang Qi saling silang. Sui Xiao mengertakkan gigi dan meraung. Invasi Dragon Soaring Realm ini benar-benar gagal. Tidak peduli keputusan apa yang akan diambil dunia darah, kegagalannya tidak dapat disangkal. Dia terlalu malu untuk kembali ke dunia darah. Mati dalam pertempuran di sini adalah satu-satunya dan pilihan terbaiknya. Dengan pemikiran seperti itu, Sui Xiao benar-benar melepaskan pembelaannya, dan memukul Yuan Changchun dan pendekar pedang lainnya menjadi berantakan. Ketika ada lebih dari 10 dari mereka tidak bisa melakukan apapun pada Sui Xiao. Sekarang hanya ada beberapa yang tersisa, dan semuanya terluka.
Bagaimana mereka bisa melawan? Di depan sikap putus asa Sue Xiao, mereka tidak bisa bertahan lama. Namun, tidak ada yang mundur. Pendekar pedang lebih suka patah daripada membungkuk. Di hadapan musuh yang begitu kuat, mereka hanya bisa bertarung dengan nyawa mereka. Kalian semua akan mati. Sue Xiao berteriak. Setelah bertarung dengan nyawanya, dia akhirnya menemukan kesempatan bagus untuk mendekati Yuan Changchun. Dia sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya tepat waktu. Sue Xiao mengulurkan tangannya, dan jari-jarinya yang tajam menusuk dada Yuan Changchun, meraih jantungnya. Pemimpin sekte, pendekar pedang di dekatnya semuanya terkejut. Mereka ingin datang untuk menyelamatkannya, tetapi bagaimana mereka bisa tiba tepat waktu? Melihat Yuan Changchun akan kehilangan nyawanya di sini, Sue Xiao tiba-tiba membeku. Rasa bahaya yang tak terlukiskan menyelimutinya seolah-olah itu nyata. Di bawah rasa bahaya yang tebal dan lengket itu, sangat sulit baginya untuk menggerakkan satu jari pun. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia merasakan sedikit sakit di lehernya dan kehilangan kesadaran. Tangan besar yang memegang jantung Yuan Changchun juga kehilangan kekuatannya. Mengambil keuntungan dari kesempatan yang begitu baik, tubuh Yuan Changchun melonjak dengan cahaya pedang. Pedang Qi yang tajam memotong Sue Xiao menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Darah berceceran di mana-mana dan menghujani tanah. Melihat sosok merah tua yang berdiri di belakang Sue Xiao dan dengan lembut mengayunkan pedangnya, Yuan Changchun memiliki ekspresi bersyukur di wajahnya. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika Lu Ye tidak datang membantunya tepat waktu, dia pasti sudah mati sekarang. Punggung Sue Xiao menghadap Lu Ye, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi. Tapi dia menghadap Lu Ye, jadi dia juga tidak melihatnya dengan jelas. Karena pada saat kritis hidup dan mati, Lu Ye, yang mengenakan tahta naga, muncul di depannya. Kecepatan aneh semacam itu telah melampaui batas yang bisa dicapai oleh para kultivator alam ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dikejar oleh seorang kultivator tingkat Cloud River. Dalam sekejap mata, sosok merah telah menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Namun, di medan perang beberapa mil jauhnya, teriakan Tian Seng tiba-tiba terdengar. Yuan Changchun menoleh untuk melihat dan melihat kepala orang yang menyebabkan krisis Soaring Dragon Realm terpisah dari tubuhnya. Sosok merah ramping itu muncul di pandangan Yuan Changchun dan menghilang sekali lagi. Puluhan mil jauhnya dari medan perang, anggota klan darah tua berlari untuk hidupnya. Dia bahkan telah mengaktifkan teknik pelarian rahasia klan darah dan mati-matian membakar esensi darahnya. Pedang mengejutkan yang bisa menembus sungai darah benar-benar membuatnya takut. Jika dia masih bisa menggunakan kultivasi Divine Ocean Tier, dia bisa mencoba melawan pedang seperti itu. Tapi sekarang, dia hanya memiliki dasar dari tingkat lautan ilahi. Bagaimana dia bisa memblokir pedang seperti itu? Dalam persepsinya, hubungan antara alam darah dan alam ini telah menjadi lemah. Jadi dia membuat keputusan cepat untuk mengaktifkan teknik rahasia untuk melarikan diri. Tapi rasa bahaya di hatinya tidak melemah karena dia jauh dari medan perang. Sebaliknya, itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuh. Itu adalah reaksi tubuhnya yang disebabkan oleh jiwa ilahinya yang gemetar. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak boleh melihat ke belakang saat ini, dia tidak bisa tidak melakukannya. Dengan satu pandangan, anggota klan darah tua itu menunjukkan ekspresi putus asa. Di bidang penglihatannya, sosok merah mendekatinya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ketika dia melihatnya, itu masih jauh. Dalam sekejap mata, itu sudah berjarak setengah nafas dengannya. Itu semakin dekat dengannya dalam sekejap. Aku akan melawanmu sampai mati. Anggota klan darah tua juga orang yang berani. Mengetahui bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia segera berbalik. Kekuatannya melonjak dan esensi darahnya menggeliat. Tiba-tiba, dia terbelah menjadi 3. Ini jelas merupakan teknik doppelganger yang sangat misterius. Hanya dengan melihatnya dengan kasat mata, ketiga anggota klan darah tua itu persis sama. Bahkan aura mereka sama. Seolah-olah dia benar-benar bisa dibagi menjadi 3. 3 anggota klan darah tua itu masing-masing memiliki kekuatan penuhnya sendiri. Salah satu dari mereka bergegas langsung ke arah Lu Ye, sementara 2 lainnya mengapitnya dari kiri dan kanan. Di hadapan anggota klan darah tua, Lu Ye, yang berlari sepanjang jalan, hanya dengan lembut melambaikan pedang tulang belakang naga di tangannya. Raungan samar naga bergema di langit dan bumi. Busur pedang berwarna merah darah menebas kehampaan. Itu menebas dari pedang tulang belakang naga dan menyebar keluar. 3 sosok yang bergegas tidak memiliki kemampuan untuk memblokir atau menghindar sama sekali. Mereka dipotong setengah oleh busur pedang. 2 dari mereka berubah menjadi esensi darah dan menghilang.
Yang di sebelah kanan tetap ada. Itu adalah anggota lama klan darah. Tubuh bagian bawah yang terpotong rapi jatuh ke tanah, sementara tubuh bagian atas masih tergantung di udara. Organ dalam lukanya bercampur dengan darah dan tumpah ke langit. Melihat sosok merah ramping, anggota klan darah tua itu menghela nafas pelan. Itu bukan kesalahan perang. Invasi klan darah ke alam naga melonjak kali ini tidak bisa dikatakan tidak memadai. Setelah 800 tahun penyerapan, dunia kultivasi dari Dragon Soaring Realm mengalami penurunan. Dengan bantuan Sekte Jurang Surgawi, dapat dikatakan bahwa kemajuannya sempurna. Berbicara secara logis, tidak butuh waktu lama bagi klan darah untuk menduduki Soaring Dragon Realm. Alam darah juga bisa melahap esensi dari seluruh alam. Tetapi siapa yang mengira bahwa monster yang sama sekali tidak masuk akal akan tiba-tiba muncul tiba-tiba. Kultivator sendiri dibatasi oleh langit dan bumi. Mereka hanya bisa mengerahkan jumlah kekuatan yang sesuai. Namun, objek eksternal seperti Dragon Spin Armor tidak dibatasi oleh langit dan bumi, tetapi oleh kultivator. Terlebih lagi, Dragon Spin Armor dimurnikan dari tubuh naga sejati dan Dragon Spin Saber seharusnya tidak muncul di Dragon Soaring Realm. Seharusnya tidak ada yang bisa mengendalikannya. Anggota klan darah tua sudah mati. Medan perang di kejauhan masih sengit, tetapi Lu Ye, yang telah membunuh anggota klan darah tua, benar-benar kelelahan. Kesadarannya kabur, dan dia bisa pingsan kapan saja. Dengan sedikit berpikir, armor Raja Naga di tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Potongan sisik berkumpul dan menyusut, terpisah dari tubuh Lu Ye. Itu sekali lagi berubah menjadi bola yang tidak mencolok seukuran kepala bayi dan jatuh ke tanah. Pedang tulang belakang naga juga dimasukkan ke tanah sampai gagangnya terlihat. Pada saat terakhir kesadarannya, Lu Ye meraih kantong binatang spiritual di pinggangnya dan melepaskan Hupo. Setelah itu, dia jatuh pingsan lagi. Sebelum menggunakan Kaisar Naga, Lu Ye sudah memberitahu Yi tentang hal ini, dan dia juga telah memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi ketika Hupo muncul, Yi keluar dan melihat keadaan Lu Ye saat ini. Dia tahu bahwa prediksi Lu Ye telah menjadi kenyataan. Meskipun panik, Yi dengan cepat mengambil Lu Ye dan menyingkirkan tahta naga. Dia mengeluarkan perahu spiritualnya dan bergegas menuju Medicine Valley bersama Lu Ye dan Hupo. Melihat alam naga melonjak saat ini, hanya dokter peri kecil yang bisa menyelamatkan Lu Ye. Adapun hasil dari pertempuran jauh, itu bukan lagi perhatian Yi. Lu Ye telah mempertaruhkan separuh hidupnya untuk menghancurkan altar, menghancurkan sungai darah, melemahkan hubungan antara dua alam, dan pada saat terakhir, membunuh dua anggota terkuat dari klan darah. Jika Dragon Soaring Realm masih kalah dengan fondasi seperti itu, hanya bisa dikatakan bahwa tidak ada harapan untuk dunia ini. Yi tidak pernah meningkatkan kecepatan senjatanya ke tingkat yang begitu tinggi, tetapi meskipun demikian, dia merasa itu terlalu lambat. Di lengannya, vitalitas Lu Ye lemah, seperti nyala lilin di angin yang bisa padam kapan saja. Kondisi Lu Ye saat ini sangat mirip dengan Zhuang Bufan saat itu. Dibandingkan dengan kondisi Zhuang Bufan, itu bahkan lebih buruk. Meskipun tahta naga telah mengenali Lu Ye sebagai tuannya dan mengizinkannya untuk mengendalikan sebagian dari kekuatannya, apa yang telah dia lakukan hari ini jauh lebih melelahkan daripada apa yang telah dilakukan Zhuang Bufan. Zhuang Bufan hanya mencoba menggunakan tahta naga sekali, dan dia sudah sekarat. Apa yang akan terjadi pada Lu Ye sekarang? Di kejauhan, Medicine Valley sudah terlihat. Di pintu masuk lembah, dua sosok tampak menunggu. Itu adalah dokter peri kecil dan Ye Liuli, yang tetap tinggal. Yi mendarat di tanah dan memohon dengan nada lemah yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Senior, tolong selamatkan Lu Ye. Di saat putus asa, dia benar-benar melupakan identitas Lu Ye di dunia ini. Saya sudah tahu. Dokter peri kecil mengangguk. Dia sedang menunggu di sini untuk Lu Ye. Ye Liuli melihat keadaan Lu Ye saat ini dan mengingat saat-saat terakhir kehidupan Zhuang Bufan. Dia tidak bisa membantu tetapi menutupi mulutnya saat air mata mengalir di wajahnya. Villa Gunung Saber Tirani telah dihancurkan. Dia dan Lu Ye adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga. Jika sesuatu terjadi pada Lu Ye, dia akan benar-benar sendirian. Kesedihan yang luar biasa melonjak dari hatinya, hampir menenggelamkannya. Pikirannya bergetar hebat, seolah segel di tubuhnya telah rusak. Banyak pesan yang tidak dapat dijelaskan muncul di benaknya, menyerang jiwa ilahinya yang lemah. Ye Liuli menjerit pelan dan jatuh ke tanah. Perubahan mendadak itu mengejutkan Yi, tetapi dia masih secara naluriah mendukung Ye Liuli dan mengikuti dokter peri kecil ke Medicine Valley. Medan perang di bawah jurang telah melalui beberapa hari dan malam pertempuran sengit. Ketika semua debu telah reda,
medan perang dipenuhi dengan mayat para kultivator dari dua klan. Tanah di bawah jurang diwarnai merah dengan darah. Semua orang yang masih hidup dipenuhi luka. Setiap pasang mata ditutupi dengan pembuluh darah halus, tetapi ekspresi lelah mereka masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Kami menang. Di suatu tempat di medan perang, gumaman lembut keluar. Kami menang. Lebih banyak suara menjawab. Kemudian, mereka berubah menjadi teriakan dan raungan yang menghancurkan bumi. Kami menang. Dalam pertempuran ini, para kultivator dari klan naga melonjak telah memenangkan kemenangan besar. 734. Para kultivator masuk dan keluar dari Medicine Valley. Banyak dari mereka terlihat kelelahan dan terluka, tetapi mereka masih tidak bisa beristirahat. Mereka yang bisa berjalan sendiri masih dalam kondisi baik. Sebagian besar dari mereka kehilangan lengan dan kaki, dan beberapa terluka parah sehingga mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dalam pertempuran berdarah berikutnya, Bloodbridge yang menyerang dimusnahkan, tetapi Soaring Dragon Realm juga membayar harga yang tak terbayangkan. Sepanjang sejarah yang tercatat dari Soaring Dragon Realm, tidak pernah ada pertempuran skala besar dengan korban sebanyak itu. Di depan gubuk jerami, Lu Ye duduk lemah di kursi yang biasa diduduki Zhuang Bufan. Tubuh bagian bawahnya ditutupi dengan selimut kulit binatang yang tebal, dan dia batuk ringan dari waktu ke waktu. Dokter peri ada di sampingnya, memeriksa luka-lukanya. Lu Ye tertidur lelap setelah membunuh anggota klan darah tua pada hari itu. Dia baru bangun kemarin, dan ini setelah dokter peri menggunakan semua metodenya. Kalau tidak, dia akan tertidur lelap lebih lama lagi, dan bahkan mungkin mati dalam tidur nyenyaknya. Meskipun dia sudah bangun sekarang, kondisi tubuhnya sangat buruk. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi Lu Ye bisa merasakan kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah tersedot kering. Dia adalah seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun, tetapi pada saat ini, wajahnya menunjukkan beberapa tanda penuaan, dan bahkan rambutnya memutih. Yi, Ye Liuli, dan Huang Liang berdiri di samping, menunggu dengan gugup. Setelah waktu yang lama, dokter peri menarik tangannya dari pergelangan tangan Lu Ye dan memasukkan tangannya kembali ke dalam selimut kulit binatang. Senior, bagaimana kabarnya? Yi bertanya dengan gugup. Huang Liang juga melihat ke atas, jantungnya di tenggorokan. Dokter peri melirik Lu Ye, dan Lu Ye berkata dengan lemah. Tidak ada salahnya mengatakannya. Aku yang paling tahu tubuhku sendiri. Dokter peri mengangguk dan berkata. Nyawanya diselamatkan untuk saat ini. Yi tidak bersuka cita, tetapi menjadi lebih gugup. Dia mendengar arti dari kata-kata dokter peri. Untuk saat ini. Tubuhnya sangat lemah, jadi meskipun nyawanya terselamatkan untuk saat ini, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan, jelas dokter peri. Faktanya, dalam diagnosis dan perawatannya, Lu Ye bahkan tidak akan hidup selama sebulan dalam keadaan seperti itu. Dan ini adalah hasil dari Lu Ye menelan sejumlah besar spirit pill dan 5 tetes air jiwa sebelum menggunakan Kaisar Naga. Jika dia tidak melakukan persiapan ini, tebasan dengan Kaisar Naga akan cukup untuk menguras kekuatan hidupnya dalam sekali jalan. Para kultivator alam naga melonjak dibatasi oleh dunia, dan hanya bisa berkultivasi ke puncak tingkat Cloud River sekarang. Bahkan penyerbu seperti Bloodbridge tidak bisa melepaskan kekuatan di luar tingkat ini. Namun, kekuatan eksternal seperti Kaisar Naga tidak dibatasi. Satu-satunya batasan yang dihadapinya adalah kultivator itu sendiri. Di bawah altar jurang langit, serangan pedang yang Lu Ye lepaskan telah jauh melampaui standar kultivator tingkat Cloud River. Jadi, secara alami tidak mungkin dia tidak membayar harga. Tapi sekarang, sepertinya harga ini tak tertahankan. Jika tubuh kosong, tidak bisakah dia diberi makan? Yi bertanya dengan gugup. Kami memiliki banyak pil yang dapat menyehatkan tubuh. Oh benar, kami juga memiliki sisik naga dan air jiwa asli. Anda dapat menggunakan semuanya. Sisik naga mengisi kembali darah seseorang, dan air jiwa mengisi kembali kekuatan jiwa seseorang. Menurut pendapat Yi, karena tubuh Lu Ye melemah, mereka hanya perlu menemukan cara untuk mengisinya kembali. Dokter peri menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, dunia memiliki sumber, dan begitu juga manusia. Ambil dunia ini misalnya. Alam darah telah menyedot selama 800 tahun, dan sumber alam naga melonjak telah sangat habis, menyebabkan batas atas kultivasi para kultivator terus menurun. Kecuali jika sumber alam ini dapat diisi ulang, mustahil untuk menciptakan kembali kejayaan 800 tahun yang lalu. Tubuh Lu Ye berada dalam situasi yang sama. Kekurangannya tidak dapat diisi ulang oleh hal-hal biasa. Senior, kamu tidak punya cara. Yi hampir menangis. Aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Jika dia memiliki kemampuan, Zhuang Bufan tidak akan mati hari itu. Situasi Lu Ye saat ini persis sama dengan Zhuang Bufan. Kekuatan hidupnya yang tersisa hanya bisa mempertahankan hidupnya untuk waktu yang singkat, dan itu tidak akan terlalu lama. Dokter Peri pergi, dan Yi berlutut di depan Lu Ye, menangis keras. Namun, dia adalah spiritual, dan tidak peduli betapa sedihnya dia, tidak ada air mata yang mengalir. Kesedihan di hatinya tidak bisa dibuang. Suasana hati Hupo juga sangat rendah. Dia berjongkok ke samping, mata harimaunya redup. Melihat adegan ini, Huang Liang menghela nafas. Teman kecil, istirahatlah dulu. Aku akan kembali mengunjungimu nanti. Perasaannya sebelumnya benar. Pemuda di depannya benar-benar penyelamat. Ketika dunia kultivasi Soaring Dragon Realm berada pada titik paling putus asa, dialah yang mengenakan Dragon Throne dan menembus kabut, membawa cahaya ke Soaring Dragon Realm. Namun, melihat keadaan Lu Ye saat ini, hati Huang Liang dipenuhi dengan rasa pahit. Haruskah penyelamat dunia membayar harga yang begitu mahal? Dia hanya seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun. Jika dia menyelamatkan dunia, siapa yang bisa menyelamatkannya? Bahkan dokter peri kecil tidak dapat berbuat apa-apa. Di dunia ini, mungkin tidak ada orang yang bisa membantunya. Senior, tolong tunggu. Lu Ye dengan lembut menepuk bahu Yi yang gemetar dan menatap Huang Liang. Aku ingin tahu bagaimana situasi di jurang langit. Huang Liang sedikit ragu. Teman kecil, setelah membayar harga yang begitu mahal, saya pikir saya masih punya hak untuk khawatir. Huang Liang hanya bisa menghela nafas. Lu Ye sudah mengatakan begitu banyak. Jika dia masih menolak, itu akan tampak sedikit tidak masuk akal. Dia segera menjelaskan situasinya satu persatu. Dalam pertempuran hari itu, Blood Bridge yang menginvasi Blood Realm semuanya terbunuh, dan altar traksi juga dihancurkan. Berkat pedang yang meminjam kekuatan dari langit dan bumi, bahkan keterikatan alam darah ke alam naga melonjak menjadi jauh lebih lemah. Namun, hal-hal belum berakhir. Jurang langit masih ada di sana, dan alam darah masih melekat pada alam naga yang melonjak, jadi akar masalahnya belum terpecahkan. Untuk saat ini, Blood Bridge tidak bisa menyerang Soaring Dragon Realm. Namun, seiring berjalannya waktu, begitu hubungan antara kedua alam menjadi lebih dekat, Blood Bridge pasti akan kembali. Selain itu, dalam proses alam darah yang menempel pada alam naga melonjak, ia terus-menerus menyerap fondasi alam naga melonjak, yang merupakan asal dunia yang disebutkan oleh Dokter Peri. Oleh karena itu, bahkan jika Blood Bridge tidak menyerang di masa depan, masalah keterikatan Blood Realm tidak dapat diselesaikan, dan Soaring Dragon Realm secara bertahap akan dihancurkan. Untuk menjaga dari kemungkinan invasi Blood Bridge, para kultivator dari Soaring Dragon Realm segera menyiapkan formasi besar di bawah jurang langit. Dengan cara ini, bahkan jika Blood Bridge muncul lagi, mereka akan berjalan ke dalam jebakan. Blood Bridge memang kuat, tetapi jika Soaring Dragon Realm dipersiapkan dengan baik, betapapun banyak dari mereka yang berani datang, mereka semua akan mati. Setelah formasi diatur dengan benar, kekuatan yang bisa dilepaskannya sangat mengesankan. Namun, hanya itu saja. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh para kultivator alam naga melonjak sekarang adalah berurusan dengan Blood Bridge. Mereka tidak punya cara untuk berurusan dengan alam darah. Ini adalah hal yang paling menyedihkan di dunia. Mereka tahu bahwa ada guillotine yang tergantung di atas kepala mereka, perlahan-lahan jatuh, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Suatu hari, ketika guillotine jatuh, alam naga melonjak pasti akan berubah menjadi abu, dan makhluk hidup di alam ini tidak akan ada lagi. Itu benar-benar akan menjadi bencana yang akan menghancurkan kerajaan. Setelah mendengarkan penjelasan Huang Liang, Lu Ye menjentikkan jarinya, dan gulungan batu giok terbang keluar. Aku sudah memilah beberapa hal tentang formasi, dan kuharap itu bisa membantumu. Huang Liang terkejut, dan segera menunjukkan ekspresi kekaguman. Dia membungkuk pada Lu Ye dan berkata, "Terima kasih, teman kecil." Dia menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari penyelamat dunia. Dia sudah dalam keadaan seperti itu, namun dia masih memikirkan alam naga yang melonjak. Dia benar-benar mengagumi keluasan pikirannya. Huang Liang telah mendengar tentang pencapaian mendalam Lu Ye dalam formasi dari kultivator formasinya sendiri. Hal-hal yang telah diselesaikan Lu Ye tidak diragukan lagi akan sangat berguna. Sekte Master Huang, silakan. Lu Ye melambaikan tangannya dengan lemah. Huang Liang mengangguk. Aku akan kembali mengunjungimu nanti. Huang Liang pergi dengan ekspresi penyesalan, meratapi bahwa surga cemburu pada para jenius. Yi masih menangis. Lu Ye mengusap kepalanya, diam-diam menghiburnya. Tiba-tiba, Yi sepertinya memikirkan sesuatu.
Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Lu Ye, ayo kembali ke 9 prefektur. Dokter Peri dan seluruh alam naga melonjak tidak berdaya dalam situasi Lu Ye saat ini, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada seorang pun di 9 prefektur yang dapat menyembuhkannya. Tidak peduli apa, ada kultivator alam samudera ilahi di 9 prefektur, dan tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada alam naga melonjak. Mungkin para kultivator alam samudera ilahi dapat mengatasi gejala-gejala yang membuat Dokter Peri tidak berdaya. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa kembali. Jika Yi bisa memikirkan untuk kembali ke 9 prefektur untuk memikirkan solusi, bagaimana mungkin dia tidak? Tapi, bagaimana dia bisa kembali ke 9 prefektur? Di alam rahasia kota asal surgawi, dia dikirim oleh Tuan Kota. Di alam rahasia Realm of Beast, setelah krisis di seluruh Realm of Beast diselesaikan, sebuah jalan menuju Cloud River Battlefield muncul di kantor suplai militer. Bagaimana dengan alam rahasia Soaring Dragon Realm? Belum lagi apakah ada tempat seperti kantor pasokan militer, bahkan jika ada, sebelum krisis Soaring Dragon Realm sepenuhnya diselesaikan, tidak mungkin untuk kembali ke 9 prefektur. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa dia tidak ragu untuk menggunakan Kaisar Naga, meskipun dia tahu bahwa itu sangat berbahaya. Dia bukan tipe orang baik yang bisa begitu saja peduli dengan dunia, dia juga bukan tipe orang benar yang rela mati untuk orang lain. Dari awal hingga akhir, dia jelas tentang satu hal. Ketika dia memasuki alam naga melonjak, dia hidup dan mati dengan alam ini. Jika dia ingin hidup, dia harus melindungi alam naga melonjak terlebih dahulu. Sayangnya, bahkan jika dia bertarung dengan nyawanya, dia hanya bisa menunda penghancuran alam naga yang melonjak, dan tidak bisa menyembuhkan bencana yang dihadapi dunia ini. Mungkin setelah masalah alam ini benar-benar terselesaikan, akan ada jalan yang memungkinkan dia untuk meninggalkan dunia ini, tapi sebelum itu, dia tidak bisa kembali ke 9 prefektur. Situasi di Soaring Dragon Realm tidak sama dengan di Realm of Beast. Di alam binatang, banyak kultivator dari 9 prefektur masuk, dan mereka dapat bergabung dan bekerja sama. Tapi di sini, dia sendirian, dan tidak ada ruang untuk kerja sama atau diskusi dengan kultivator lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yi sedikit kehabisan akal. Melihat Lu Ye dalam keadaan seperti itu, hatinya terasa seperti dipelintir oleh pisau, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia diam-diam membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki bakat di jalur kultivasi medis. Jika dia memilih jalur kultivasi medis saat itu, dia akan bisa lebih banyak membantu Lu Ye. Pada awalnya, dia sebenarnya ingin menempuh jalur kultivasi medis, dan dia juga belajar dari kakak senior kedua Sui Yuan untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menunjukkan bakat khusus. Sebaliknya, dia berjalan dengan lancar di jalur kultivasi magis. 735. Sekarang dia melihat ke belakang, Yi menyesal tidak bertahan di jalur kultivasi medis. Namun, jalur kultivasi tidak mudah diubah, terutama sekarang dia adalah seorang kultivator tingkat Cloud River. Paling-paling, dia hanya bisa mengolah kultivasi medis. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika dia bisa kembali hidup-hidup kali ini, dia pasti akan bertanya pada kakak perempuan keduanya tentang kultivasi medis. Di mana Liuli? Lu Ye berbalik tetapi tidak melihat sosok Ye Liuli. Yi menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Dia dalam kesedihan dan tidak punya energi cadangan untuk peduli tentang hal lain. Di dalam gubuk jerami, Dokter Peri sedang menyiapkan ramuan obat ketika Ye Liuli masuk. Seolah-olah dia mengharapkan ini, Dokter Peri bahkan tidak mengangkat kepalanya. Kamu sudah bangun. Kata-katanya aneh karena Ye Liuli tidak bangun dari mimpi atau koma. Kakak perempuan. Ye Liuli memanggil dengan lembut. Jika Lu Ye mendengar ini, dia pasti akan terkejut. Karena sejak mereka datang ke Medicine Valley, Ye Liuli dan Yi telah memanggil senior Dokter Peri, jadi, kakak perempuan ini tidak diragukan lagi sangat mendadak. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Dokter Peri tidak memiliki reaksi abnormal terhadap ini. Terima kasih telah menerimaku dan merawatku, kakak perempuan. Jika bukan karenamu, aku mungkin sudah lama menghilang, dan tidak mungkin bagiku untuk mendapatkan kecerdasan. Saat dia berbicara, Ye Liuli dengan anggun membungkuk kepada Dokter Peri. Tangan Dokter Peri tidak berhenti bergerak, dan suaranya yang lembut terdengar. Kami berada di kapal yang sama, tidak perlu berterima kasih kepada saya. Apakah Anda sudah membuat keputusan? Ye Liuli mengangguk. Kakak keenam, dia melakukannya dengan sangat baik. Dia orang yang aku tunggu-tunggu. Dia pasti akan berhasil. Dokter Peri menghela nafas. Saya harap obsesi Anda bisa teratasi. Saya akan. Ye Liuli mengangguk berat. Pergi.
Ye Liuli bersujud di tanah dan dengan hormat bersujud kepada dokter peri. Dia berdiri dan tersenyum. Kakak, hati-hati. Ketika dia berbalik, itu adalah perpisahan abadi. Melihat ke arah pintu, dokter peri terdiam untuk waktu yang lama. Hatinya penuh kekecewaan, tetapi pada akhirnya, itu berubah menjadi desahan. Di gubuk jerami, Lu Ye berbaring di tempat tidur saat Ye Liuli memberinya obat. Berkat serangan Lu Ye yang meminjam kekuatan langit dan bumi, yang memotong jurang surgawi, itu melemahkan ikatan alam darah ke alam naga melonjak. Setelah pertempuran berdarah di Heavenly Ravine, kondisi Ye Liuli juga membaik dengan cepat, dan penyakit lamanya tidak menunjukkan tanda-tanda kambuh. Aku akan melakukannya sendiri. Lu Ye tidak terbiasa dilayani seperti ini. Ye Liuli mengerutkan bibirnya dan tertawa kecil. Dulu, kakak keenam yang merawatku. Sekarang giliranku yang menjaga kakak keenam. Ini namanya, ia merenung sejenak. Timbal balik menuntut timbal balik. Yi, yang berada di samping, merasa geli. Lu Ye tidak bisa menahan tawa juga. Hupo mengangkat cakarnya untuk menutupi matanya, tampak seolah-olah dia tidak tahan untuk melihatnya. Ye Liuli kesal. Kakak keenam, kakak ipar menertawakanku. Wajah wanita muda itu penuh amarah saat dia bertindak genit. Meskipun dia tidak mau mengoreksi cara Ye Liuli memanggilnya, Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah setiap kali dia mendengarnya memanggilnya begitu. Dia melirik Lu Ye, tapi tidak ada reaksi, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Kamu juga tidak memberinya pelajaran. Ye Liuli cemberut dan memberi Lu Ye obat di sendok. Semangkuk obat dengan cepat habis. Ye Liuli meletakkan mangkuk di tangannya dan menyeka sudut mulut Lu Ye. Gerakannya lembut saat dia berkata dengan lembut. Kakak keenam, ayo pergi. Lu Ye bingung. Kemana kita akan pergi? Dimanapun kita mau. Ekspresi gadis kecil itu dipenuhi dengan kerinduan dan antisipasi. Saya selalu tinggal di Provinsi Feng, tetapi sekarang setelah saya keluar dengan Anda, saya telah belajar tentang keajaiban dunia luar. Mari kita berjalan-jalan dan melihat pemandangan dunia, mencicipi makanan lezat yang terkenal dari luar dunia. Itu lebih baik daripada tinggal di gubuk rumput ini selamanya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berpikir. Mungkin jika kita jalan-jalan, kondisimu akan sedikit membaik. Yi mendengarkan dari samping. Dia awalnya ingin menghentikan mereka, karena tidak nyaman bagi Lu Ye untuk keluar dalam keadaannya saat ini. Namun, setelah mendengar kalimat terakhir Ye Liuli, dia menelan kata-katanya. Lu Ye bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga tersentuh oleh kata-kata Ye Liuli. Bukannya dia merasa bahwa kata-kata Ye Liuli masuk akal. Sebaliknya, dia memikirkan kembali beberapa tahun terakhir. Sejak dia diselamatkan dari Evil Moon Valley oleh Grand Heaven Alliance dan melangkah ke jalur kultivasi, dia telah bekerja keras untuk meningkatkan level kultivasinya. Dia telah bersaing dengan para kultivator Myriad Demons Ridge dalam segala macam cara. Tidak peduli berapa banyak dia telah tumbuh, dia tidak akan pernah merasa itu sudah cukup. Selalu ada rasa urgensi yang menekan tubuh dan pikirannya. Dia telah berjalan di seluruh medan perang Spirit Stream, dan juga berlari ke banyak tempat di medan perang Cloud River. Namun, semua tempat yang dia lewati dipenuhi dengan pertempuran dan pembunuhan. Dia bahkan tidak dengan hati-hati menghargai pemandangan indah dari dua medan perang ini. Selanjutnya, di 9 wilayah, dia bahkan tidak pernah meninggalkan sekte utama sekte darah giok. Dia belum pernah melihat kemegahan sejati dari 9 wilayah. Jika dia benar-benar mati seperti ini, dia pasti akan merasa menyesal. Pada saat-saat terakhir hidupnya, meskipun dia tidak bisa menghargai pemandangan 9 wilayah, melihat alam naga melonjak sepertinya tidak buruk. Mungkin kondisi fisiknya sendiri telah menyebabkan beberapa perubahan dalam mentalitasnya. Lu Ye tiba-tiba menyadari bahwa dalam hal kultivasi, untuk apa terburu-buru. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memikirkan ini sebelumnya. Belum terlambat untuk menyadarinya sekarang. Lalu, ayo pergi. Lu Ye mengangkat alisnya. Dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Hari itu, Yi dan Ye Liuli diam-diam meninggalkan Medicine Valley bersama Lu Ye. Mereka berangkat dari ujung utara dan menuju selatan. Ini karena Ye Liuli mengatakan bahwa bagian selatan dari Dragon Soaring Realm adalah tempat dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Itu adalah tempat yang penuh dengan orang-orang luar biasa, dan pemandangannya adalah yang paling indah. Sekelompok dua orang, satu tubuh jiwa dan satu harimau, meninggalkan Medicine Valley seperti pencuri. Pada hari-hari berikutnya, kelompok itu tidak terburu-buru. Mereka memasuki kota yang paling makmur di setiap tempat yang mereka datangi dan melihat pemandangan yang paling indah. Sepanjang jalan, mereka meninggalkan kenangan yang sangat indah. Untuk memudahkan Lu Ye bepergian,
Ye Liuli dan Yi secara pribadi membuatkan kursi roda untuknya. Ketika mereka tiba di kota yang ramai, mereka mendorongnya ke depan. Mereka melihat berbagai keadaan dunia dan merasakan kehangatan dan dinginnya dunia. Pertempuran berdarah di Tianhe memiliki dampak besar pada dunia kultivasi Dragon Soaring Realm, tetapi tidak berdampak banyak pada manusia. Meskipun banyak manusia telah mendengar beberapa rumor, hal-hal itu terlalu jauh dari mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka campuri. Hidup dan mati mereka sepenuhnya bergantung pada upaya para kultivator. Jika para kultivator Dragon Soaring Realm bisa berhasil, mereka bisa hidup. Jika para kultivator Dragon Soaring Realm gagal, mereka hanya bisa berada di bawah belas kasihan para kultivator. Dapat dikatakan bahwa ini adalah semacam kesedihan, tetapi terkadang ketidaktahuan juga merupakan semacam berkah. Suasana hati Lu Ye sangat tenang. Sejak meninggalkan Medicine Valley, dia tidak pernah memikirkan kultivasi lagi. Akibatnya, dia merasa bahwa keadaan pikirannya telah meningkat pesat. Sejalan dengan itu, kondisi tubuhnya perlahan memburuk. Seperti yang dikatakan Dr. Peri, dunia memiliki sumbernya, dan begitu pula manusia. Sumbernya terlalu lemah, jadi tidak peduli metode apa yang dia gunakan, sulit untuk mengisinya kembali. Kemerosotan tubuhnya secara bertahap membuatnya sedikit mengantuk, dan dia sering tertidur tanpa alasan. Kadang-kadang, ketika dia bangun, dia bisa mendengar isak tangis Yi yang tertahan. Kembali di Provinsi Feng, di Villa Gunung Pedang Tirani, Ye Liuli mendorong kursi roda Lu Ye dan berjalan di lingkungan yang sudah dikenalnya. Meskipun tidak banyak waktu berlalu, Villa Gunung yang dulu terkenal ini telah bobrok. Malam itu mempesona. Di pulau kecil di tengah Danau Saber, Ye Liuli membuka tangannya seolah merangkul seluruh langit berbintang. Suara cerianya terdengar. Kakak keenam, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi ketika kamu masih muda? Apa yang terjadi? Lu Ye bertanya. Bagaimana dia bisa mengingat apa yang terjadi ketika dia masih muda? Setelah datang ke dunia ini, informasi yang dia peroleh sebenarnya sangat terbatas. Kamu, kakak, dan kakak kedua mencuri gulungan kuno dari ayah. Aku tidak tahu apa yang tercatat di dalamnya, tetapi ayah menemukan dan menggantungmu di sini untuk dipukuli. Lu Ye membayangkan adegan itu, dan matanya tidak bisa tidak berkedut. Ada hal seperti itu. Ye Liuli tertawa. Aku membawakanmu makanan, dan kakak kedua memakannya. Hanya kamu yang keras kepala dan tidak makan satu suap pun. Pada akhirnya, kamu pingsan karena kelaparan. Ayah cukup ketakutan, dan sejak saat itu, dia tidak pernah memarahimu. Lu Ye mendengarkan dengan tenang. Dia belum pernah mengalami perasaan saudara kandung sebelumnya, dan sekarang dia mendengar cerita Ye Liuli dan membayangkan adegan itu, dia merasa itu cukup menarik. Kakak keenam, apa yang tercatat dalam gulungan kuno itu? Ye Liuli bertanya. Aku tidak membacanya. Aku tidak tahu. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan mengatakan yang sebenarnya. Baiklah. Ye Liuli tidak bertanya lagi. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengelusnya, suaranya menjadi tenang. Angin bertiup. Ada aura pembunuh di angin. Dalam kegelapan, sosok-sosok berkumpul dari segala arah dan mengelilingi pulau dalam sekejap. Ekspresi Lu Ye tenang, ekspresi Yi acuh tak acuh, dan bahkan Ye Liuli tidak panik sedikit pun. Ketika pemimpin kelompok melihat ini, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak. Dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah, tetapi segalanya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan untuk kembali. Xiong Tishan. Lu Ye menatap pria kekar itu dan segera mengerti siapa yang datang. Xiong Tishan, pemimpin sekte kehendak ilahi. Dia juga yang membunuh Ye Ying. Pertempuran di bawah jurang menyapu seluruh dunia kultivasi Dragon Soaring Realm, dan tidak ada sekte yang selamat. Secara alami, sekte kehendak ilahi juga berpartisipasi. Dalam pertempuran itu, sekte kehendak ilahi menderita kerugian besar. Mereka hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh Bloodbridge, dan Xiong Tishan beruntung bisa selamat. Hari-hari ini, dia gelisah karena dia mengenali identitas Lu Ye. Pemuda yang bersinar terang di medan perang, dan bahkan bisa dikatakan telah menyelamatkan seluruh Dragon Soaring Realm dengan kekuatannya sendiri, sebenarnya adalah putra keenam Ye Ying. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia dan Ye Liu memiliki perseteruan darah, dan kebencian ini tidak bisa dihapus. Setelah pertempuran itu, Ye Liu secara mengejutkan menjadi penyelamat Soaring Dragon, dan bahkan menjadi tamu terhormat dari 3 sekte penguasa. Jika karakter seperti itu ingin membunuhnya, Xiong Taishan, itu hanya masalah menggerakkan mulutnya. Xiong Tishan berguling-guling, tidak bisa tidur. Lebih dari sekali, dia ingin menyerang lebih dulu untuk menang dan membunuh Lu Ye. Namun, para kultivator datang dan pergi dari Medicine Valley,
jadi tidak nyaman baginya untuk bergerak. Siapa yang mengira bahwa Lu Ye diam-diam akan meninggalkan Medicine Valley dan tidak menyembunyikan keberadaannya. Ini memberinya kesempatan untuk memanfaatkan. Dia mengumpulkan sekelompok orang dan mengikuti mereka sampai ke sini. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Itu aku, Xiong Tishan. Xiong Tishan tidak bermaksud menyembunyikan identitasnya dan secara terbuka mengakuinya. Matanya seperti elang saat dia menatap Lu Ye. Ye Liu, serahkan Kaisar Naga.